Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rahman semesta alam. Salawat serta salam kita tak lupa kita layangkan kepada baginda alam Nabiullah, Nabi penutup para nabi, Nabi akhirul zaman, yakni Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Ada yang sudah melahirkan? Ada. Ya. Jadi kebetulan kita hari ini pada modul 5, modul kesehatan dan gizi, kita akan membahas tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Jadi ibu-ibu yang baru melahirkan nanti simak dengan baik ibu-ibu ya. Ya. Saya minta perwakilan kelompok cerdas yang kita bagikan kemarin menyampaikan hasil obrolannya tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Hal-hal apa yang harus dilakukan setelah melahirkan? Apa ibu kira-kira? Periksa di posyandu. Ya. Jadi setelah melahirkan itu tetap kita melaksanakan atau periksa ke posyandu, ya, memeriksakan keadaan bayi atau anak balita, atau kita periksakan tentang kesehatan ibunya sendiri, ya, ibu menyusui. Ya. Sebagai pengantar pembelajaran kita pada kesempatan ini, saya ingin mengajak ibu-ibu menyimak dan menjawab kira-kira apa, mengajak ibu-ibu nonton film tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Nah, ibu kita sama-sama tonton dulu ini sebentar. Iya. Satu, proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan. Dua, minum lagi kapsul vitamin A warna merah pada hari kedua sesudah melahirkan. Tiga, memperoleh pelayanan kesehatan paling tidak 3 kali pada minggu pertama, kedua, dan keenam setelah melahirkan. 4. Memperoleh dan mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari berturut-turut atau sesuai anjuran dari tenaga kesehatan jika menderita kurang darah akibat perdarahan saat melahirkan. 5. Memperoleh konseling perorangan atau kelompok tentang kesehatan khususnya perawatan bayi baru lahir, menyusui eksklusif, dan pemberian MPASI dimulai dari bayi usia 6 bulan. 6. Menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah kehamilan sampai bayi berusia minimal 2 tahun. Kita cukupkan ibu-ibu ya. Nah, dari tayangan tadi apa yang bisa kita ambil ibu-ibu tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan? Jadi setelah melahirkan kita dianjurkan untuk periksa atau konsultasi ke bidan atau posyandu. Kemudian yang kedua apa? Rajin minum obat. Ya, rajin minum obat. Kemudian ya, minum obat tambah darah. Ya, kemudian apalagi? Makan makanan yang sehat. Ya, makan makanan yang sehat. Kemudian nanti ibu-ibu kalau ke posyandu dapat bimbingan secara individu maupun bimbingan konseling tentang kesehatan perawatan bayi, kemudian ASI eksklusif, kemudian MPASI. Jadi MPASI ini tidak sembarangan ibu-ibu ya. Ada cara-caranya. Jadi MPASI ini diberikan setelah anak atau bayi usia 0 sampai 6 bulan setelah ya. Mulai dari 6 bulan itu seterusnya sudah bisa didampingi. Kalau ASI eksklusif dari usia 0 sampai 6 bulan. Nah, ini harus ibu-ibu tahu ya.
Kira-kira di mana ibu ibu-ibu melahirkan? Di mana? Polindes. Ya, boleh di puskesmas, boleh di polindes, boleh di posyandu. Pelayanan kesehatan itu harus didatangi, terutama ibu-ibu KPM PKH. Ya, wajib memeriksakan keadaan kandungannya, ya, keadaan di anaknya atau bayinya, ya. Kemudian apakah setelah melahirkan ibu hamil harus diperiksa kesehatannya? Ya. Terus kira-kira berapa kali? 3 kali. 3 kali minimal 3 Kali. ya. Minimal 3 kali ya. 3 kali pemeriksaan kelahiran. Bisa perawatan ibu nifas oleh bidan atau dokter dilaksanakan minimal 3 kali ya. Pertama 6 jam sampai pemeriksaan pertama itu usia 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan, itu bisa diperiksakan. Kemudian yang kedua hari keempat sampai ke 28 hari setelah melahirkan, itu sudah. Kemudian yang ketiga mulai dari 29 sampai 42 setelah melahirkan, itu harus diperiksa ya. Jadi ibu-ibu KPM PKH mesti harus dalam keadaan sehat ya. Jadi ibu-ibu melahirkan itu harus di layanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga medis ya, tenaga kesehatan. Ya, kita akan lihat buku pintar tentang bahaya pada persalinan ya. Tanda-tanda bahaya pada persalinan. Yang pertama adalah tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Nah, ini air ketuban keruh dan berbau, ini tanda-tandanya. Kemudian selanjutnya pendarahan lewat jalan lahir. Nah, kemudian ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Nah, ini ibu-ibu yang lebih paham ya. Ibu tidak kuat mengejan. Kemudian ibu mengalami kejang. Jika diantara tanda-tanda itu muncul, segera rujuk ke rumah sakit atau ke puskesmas, polindes atau posyandu. Ini harus segera ditangani. Kalau sudah melihat tanda-tanda ini berarti harus segera kita periksa. Datangi cepat-cepat. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat tadi ya, pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Ingat tadi ya, ada berapa kali? 3 kali. Minimal 3 kali. Kemudian pertama adalah 6 jam tadi sampai 3 hari. Kemudian kedua 4 sampai 28 hari setelah melahirkan. Kemudian yang ketiga tadi 29 sampai 42 hari setelah melahirkan ya. Ya. Jadi ada beberapa informasi pelayanan ibu nifas ya. Ibu nifas bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit atau posyandu, puskesmas. Pertama, pelayanan kesehatan ibu nifas. Kesehatan ibu nifas meliputi pertama menanyakan kondisi ibu ya, secara umumnya lah ditanya terkait kondisinya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, pernapasan dan nadi ya. Kemudian pemeriksaan pendarahan, ini tetap dicek. Kemudian pemeriksaan kondisi jalan lahir atau tanda infeksi. Kemudian pemeriksaan rahim, tinggi fundus uterinya. Kemudian pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI eksklusif. Ya. Kemudian pemberian kapsul vitamin A. Ini vitamin penting ibu-ibu ya. Ketika kadang-kadang kita minum vitamin, kadang bikin mual juga. Itulah reaksinya, tapi jangan takut, tetap harus minum ya. Pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, kemudian konseling ini bimbingan ya, pengarahan dari dokter atau ahlinya. Kemudian tata laksana pada ibu nifas sakit atau ibu nifas dengan komplikasi. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Memberikan nasihat pertama, ibu-ibu yang harus dilakukan adalah makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung banyak karbohidrat ya,
protein hewani itu daging, kemudian protein nabati sayur dan buah-buahan. Ini sangat penting untuk mendapatkan air susu yang berkualitas ya. Kebutuhan air minum pada ibu menyusui 6 bulan pertama adalah 14 gelas dalam sehari. Pada 6 bulan kedua itu bisa dikurangi ya, bisa 12 gelas. Tapi ini harus rutin ibu-ibu untuk menjaga kesegaran tubuh dan air susu yang berkualitas ya. Menjaga kebersihan diri termasuk kebersihan daerah kemaluan ya. Ganti pembalut sesering mungkin ya. Istirahat cukup, saat bayi tidur istirahat ya. Jadi ibu-ibu ketika bayinya tidur gunakan waktu itu untuk istirahat, jangan dulu cuci, biar bapak-bapak yang cuci ya. Bagi ibu yang melahirkan dengan cara operasi sesar maka harus menjaga kebersihan luka bekas operasi. Ini sangat sensitif ya, harus dijaga untuk benar-benar kebersihannya. Kemudian cara menyusui yang benar ya, dan hanya memberi ASI saja selama 6 bulan. Jadi jangan paksa anak-anak kita atau bayi itu makan yang lain sebelum melampaui 6 bulan ya. Jadi selama 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI ya, susu ibu ya. Kemudian perawatan bayi yang benar. Jangan biarkan bayi menangis terlalu lama karena akan membuat bayi stres ya. Ini kadang-kadang ibu-ibu ini senang sekali membiarkan anak-anaknya menangis ya. Ini yang bikin anak-anak stres, nanti tumbuh kembang anak itu tidak baik ya. Tinggi badannya tidak sama dengan berat badan, kadang terlalu kurus dan lain sebagainya. Itu jangan sampai. Lakukan stimulisasi komunikasi dengan bayi sedini mungkin bersama suami dan keluarga ya. Jadi itu bicaralah sama bayinya ya. Kemudian konsultasi kepada tenaga kesehatan untuk pelayanan KB setelah persalinan ya. Ini sangat penting ibu ya. Kemudian di dalam flip chart gizi bagi anak baru lahir dan untuk ibu menyusui, ini yang harus dilakukan. Pertama adalah segera lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Berikan ASI yang pertama keluar. Jadi berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan ya ibu-ibu ya. Berikan ASI eksklusif. Jadi ketika ibu-ibu memberikan ASI itu ada komunikasi antara ibu dan ayah ya, antara ibu dengan bayi. Kemudian ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, nabati, sayur dan buah-buahan. Ini sangat penting. Kemudian kebutuhan air minum tadi ibu ya. Dalam 6 bulan pertama itu 14 gelas, kemudian 6 bulan kedua itu 12 gelas. Ini sangat penting untuk menjaga kualitas air susu. Nah, jadi dari penyampaian tadi, yang ibu-ibu yang baru saja melahirkan tetap waspada, tetap hati-hati, jaga kesehatan, jangan sampai membahayakan bayi, membahayakan diri kita sendiri ya. Oke, nanti pada pertemuan selanjutnya pada bulan depan kita akan bertemu lagi tentang memastikan ibu dan bayi mendapat layanan jaminan kesehatan nasional. Ini sangat penting lagi ibu-ibu ya. Insya Allah bulan depan, bulan Januari kita ketemu ya. Januari tanggal 5 kita akan membahas tadi ya. Oke. Jadi kita berjumpa lagi di pertemuan kelompok selanjutnya. Kita ketemu di rumahnya Ibu Nurjana ya. Oke, Ibu Nurjana jadi tuan rumah ya. Oke, kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa. Kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu ya. Iya, sama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.